Siapkan pasukan berkuda. Aku membutuhkan sekitar 50 orang untuk meringkus Kologemet. Tetapi jangan sekalipun kau bicara tentang kemana kita akan pergi. Aku sendiri yang akan memimpin penyergapan kali ini. Baik, aku mengerti, jawab Rayuyu. Rayuyu kemudian segera bertindak cekatan. Sebenarnya gerakan pasukan berkuda yang langsung dipimpin oleh Rakuti itu telah terpantau oleh para Bayangkara. Bayangkara Singoprapen menyampaikan hal itu kepada Gagak Bongol. Sayang sekali, Kakang Bekel tidak melengkapi umpan di Krian itu dengan jebakannya sekaligus. Jika hal itu dilakukan, tidak sulit untuk meringkus Rakuti, meskipun ia tengah berada di antara 100 orang pasukan berkuda. Lalu, apakah kita perlu membuat jebakan itu? Berbicara kini Lembang Laut. Apakah kita perlu untuk menyusul mereka? Gagak Bongol kini termangu sejenak. Sebaiknya tidak usah. Yang kita lakukan saat ini adalah mencari hubungan dengan beberapa pihak yang berseberangan sikap dengan Rakuti. Mungkin hal itu ada manfaatnya di kemudian hari. Kita juga harus meninggalkan jejak untuk Rakuti bahwa kita, para Bayangkara, akan selalu menjadi bayang-bayangnya yang akan mengikutinya kemanapun ia melangkah. Pada saatnya nanti, bayang-bayang itu akan meringkusnya. Apabila perlu, bayang-bayang itu akan membenamkannya ke sungai. Setelah berbicara beberapa saat, Gagak Bongol memimpin para Bayangkara yang lain untuk bergerak. Sebelumnya, mereka telah sepakat untuk bertemu lagi di waktu tengah malam di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Tempat itu bernama Sumur Gandrung. Tempat itu dipilih karena ketika malam telah tiba, tidak ada yang berani untuk mendekati tempat itu karena diyakini oleh banyak orang Sumur Gandrung adalah tempat bersemayamnya para dedemit. Malam kini telah menjamah Majapahit lebih senyap dari malam-malam sebelumnya. Sebagian orang bahkan berpendapat malam hari adalah wilayah yang paling mengerikan karena di daerah itu, waktu itu bisa datang orang yang tidak diundang dan bisa saja berbuat jahat yang ujung-ujungnya selalu kepenjarahan, perampokan, dan pemerkosaan. Karena hal itulah penduduk Kota Raja memilih untuk mengunci pintu rapat-rapat dan kemudian bersembunyi. Di kolong tempat tidur dianggap kini menjadi tempat yang paling aman untuk menyembunyikan diri mereka. Di dalam bayang-bayang gelap malam itulah para Bayangkara menyebar. Kehadirannya benar-benar bisa dirasakan oleh kaki tangan Rakuti. Sepak terjang para Bayangkara itu ternyata mampu menghadirkan rasa aman karena para prajurit yang berpihak kepada Rakuti kini tidak berani lagi berbuat sesuatu yang justru akan membahayakan diri mereka sendiri. Mereka sadar dari kegelapan malam itulah beberapa anak panah bisa dilepas berhamburan menghujani mereka. Lebih-lebih tanda kehadiran pasukan Bayangkara yang menguasai malam itu memang ditunjukkan dengan sengaja. Sebuah anak panah Sendaren tiba-tiba melesat dari kegelapan malam, membubung, memanjat udara sambil melengking suara tinggi. Itulah anak panah Sendaren yang menjadi ciri khusus yang hanya dimiliki oleh pasukan Bayangkara. Keberadaan pasukan Bayangkara itu benar-benar bisa dirasakan kehadirannya karena dari arah yang lain dan kini menyebar terdengar pula jawaban yang serupa. Anak-anak panah itu terdengar melengking memanjat udara. Suara melengking dari anak panah Sendaren yang memecah keheningan malam itu seolah menjadi peringatan bagi siapapun
untuk tidak melukai hati rakyat lagi. Bagi siapapun yang berani menantang peringatan itu, sangat mungkin tidak akan bisa lagi memandang terbitnya matahari esok pagi. Seseorang yang kini menyusuri gelapnya malam berhenti dan memperhatikan suara melengking tinggi itu dengan amat seksama. Seseorang yang menyusuri malam itu kini manggut-manggut, kemudian tersenyum. Rupanya orang itu merasa tidak sendirian di kota yang seolah-olah telah berubah menjadi kuburan yang mengerikan. Setelah bisa memperkirakan dari mana anak panah itu dilepas, orang itu kemudian bergegas berjalan. Ia berupaya mencari orang yang berani memberikan peringatan yang menyimpan arti tidak bisa dianggap sepele itu. Dengan tenang ia terus melangkah menuju ke sumber suara itu. Seseorang itu mengenakan caping yang lebar, namun caping itu tidak digunakan di kepalanya. Caping itu justru dibiarkan menggantung di punggungnya. Pada akhirnya, setelah beberapa saat ia berjalan, orang itu kemudian berhenti. Dari mulutnya kemudian terdengar suara melengking bagai burung penceh yang menyayat membelah malam. Suara tiuran penceh itu seperti menjadi jawaban terhadap suara anak panah Sendarin. Sejenak kemudian dari rimbunnya semak dan perdu kini muncul seseorang. "Kakang Bekel, kaukah itu?" Terdengar kini suara menyapa. Gajah Mada tersenyum mendengar sapaan yang akrab itu. Dengan erat, Gajah Mada kini menggenggam uluran tangan dari Gagak Bongol dan Lembang Laut. "Kakang sudah berada di sini," lanjut Lembang Laut. Gajah Mada kini mengangguk. "Tadi siang aku menyusup. Aku melihat apa yang mereka lakukan pada para penduduk yang melakukan bebek. Aku juga mendengar semalam kalian telah membebaskan Mahapati Tada." Gagak Bongol mengangguk. "Iya Kakang, kami telah berhasil membebaskan Mahapati. Beliau saat ini berada di tempat yang aman. Sebaliknya, justru kami yang tidak sabar mendengar bagaimana keadaan Sri Baginda. Sri Baginda juga berada di tempat yang aman. Tidak perlu ada yang dicemaskan mengenai keadaan Sri Baginda." Lembang Laut manggut-manggut, kemudian ia tersenyum. "Tetapi yang jelas bukan di Krian kan Kakang?" Gajah Mada kini tidak bisa lagi menahan senyumnya. Pimpinan Bayangkara itu menepuk-nepuk pundak Lembang Laut. Sebagaimana pada Gagak Bongol, Gajah Mada juga menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Lembang Laut. "Aku melemparkan umpan itu karena di tubuh kita terdapat penyakit yang bisa membahayakan kita secara keseluruhan. Tampaknya Rakuti menangkap umpan itu dengan penuh gairah. Apakah benar demikian?" "Benar Kakang. Meskipun Rakuti berusaha untuk menyamarkan, tetapi kami memang melihat para prajurit yang dikirim secara bergelombang. Mereka tidak berangkat secara berkelompok, tetapi terpisah-pisah. Arahnya juga jelas. Mereka menuju ke Krian." "Artinya, pengkhianat itu benar-benar ada, bukan? Tubuh Bayangkara telah disusupi oleh telik sandi kaki tangan Rakuti. Kalian sudah menemukan jawaban siapa telik sandi itu?" Suasana kini mendadak menjadi hening. Semua kini digoda oleh pertanyaan itu. Siapa sebenarnya mata-mata yang tidak tahu malu, tega-teganya ia menjadi pengkhianat, mengkhianati teman-temannya sendiri. Dengan singkat dan gamblang, Gagak Bongol dan Lembang Laut kemudian melaporkan upaya mereka untuk mengetahui siapa sebenarnya mata-mata itu. Setidak-tidaknya hal itu bisa dilihat oleh mereka yang ngotot untuk pergi menuju ke Krian. Telik sandi itu jelas berada di antara mereka. Gagak Bongol menyebut nama-nama yang berada dalam kelompok itu. "Itulah mereka Kakang. Tetapi
sebenarnya untuk menemukan salah seorang di antara mereka bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan boleh dikata pekerjaan yang makan hati. Menyakitkan sekali saat kita harus mencurigai teman kita sendiri. Apalagi setelah sekian lama kita selalu bersama, mengalami suka dan duka. Hal itu adalah hal yang sangat sulit, Kakak. Aku mengerti. Namun, kita harus menemukannya. Ibarat penyakit yang melekat di tubuh kita, apa boleh buat? Jika perlu, tangan pun harus dipotong karena penyakit itu melekat pada tangan itu. Sejenak, pembicaraan mereka terhenti oleh anak panah yang melengking karena pada beturnya dilengkapi oleh sendaren. Lagi-lagi suara itu menjadi pertanda keberadaan pasukan Bhayangkara serta menjadi peringatan bagi kaki tangan Rakuti untuk tidak berbuat macam-macam. Kapan kalian akan berkumpul? Tanya Gajah Mada. Tengah malam nanti, Kakang. Kami sepakat untuk berkumpul di Sumur Gandrung. Gajah Mada termangu. Waktu untuk bertemu memang masih cukup lama. Sementara itu, sebagaimana Bhayangkara yang lain, seseorang dari mereka terlihat mengendap-endap di kegelapan malam. Ia menyusuri jalanan yang senyap dan dia adalah Bhayangkara Bradabasu. Bradabasulah orang yang baru saja melepas anak panah sendaren itu, dan itu diarahkan ke kelompok prajurit di regol istana. Pengaruh perbuatannya kini luar biasa. Prajurit kaki tangan Rakuti yang berkumpul di depan regol itu kemudian segera berloncatan mencari perlindungan. Benar apa yang dikatakan oleh Rakuti sendiri, dalam kegelapan malam bukan Rakuti yang menguasai keadaan, namun para pasukan Bhayangkara yang kini akan berbicara. Bradabasu yang melangkah itu kemudian berhenti. Dengan cekatan Bradabasu bersiaga. Di depannya tiba-tiba seseorang muncul menghadangnya. Isyarat sandi yang telah diberikannya ternyata tidak mendapat tanggapan. Dengan demikian Bradabasu yakin orang itu bukan bagian dari pasukan Bhayangkara. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Namun sampaikan kepada Bekel Gajah Mada dengan kalimat sandi Bagaskoro Manjerkawuryan. Kuharap kau mau menyampaikan pesanku untuk pimpinanmu. Sebuah pesan yang sangat penting. Sebaiknya jangan kau tunda untuk menyampaikannya. Jawab orang itu. Bradabasu terdiam. Ia berusaha untuk memperhatikan wujud orang itu, namun rupanya dengan sengaja sosok yang baru muncul itu menyamarkan wujudnya. Wajahnya kini dibalut oleh secari kain. Pesan apa? Tanya Bradabasu. Bradabasu mendekat, namun orang itu melangkah mundur. Sampaikan kepada Gajah Mada. Saat ini sang perampok telah bergerak ke Mojo Agung. Jika terlambat, Gajah Mada akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan anak asuhnya. Bradabasu termangu beberapa jenak. Bradabasu butuh waktu beberapa saat untuk mencerna ucapan orang itu. Justru karena itu, Bradabasu terlambat untuk menyadari keadaan. Ketika Bradabasu akhirnya merasa pesan itu tidak bisa dianggap remeh, orang yang muncul di bungkus teka-teki itu telah lenyap di kegelapan malam. Bradabasu bergerak meloncat, namun orang itu kini telah menghilang. Gelap malam dengan ganas membungkusnya hingga tubuhnya tidak bisa tertangkap oleh pandangan mata Bradabasu. Siapa orang itu? Ia meninggalkan pesan untuk Kakang Bekel. Tampaknya pesan itu sangat penting dan tidak bisa ditunda. Bagaskoro Manjerkawuryan, artinya matahari yang terang benderang. Pesan itu pasti mempunyai arti khusus bagi Kakang Bekel. Padahal di mana Kakang Bekel sekarang, aku juga tidak tahu. Hanya Kakang Gayo Bongol yang tahu.
Bradabasu kini segera mengambil kesimpulan. Sebaiknya aku sampaikan hal ini kepada Kakang Gagak Bongol. Bradabasu yang beranggapan pesan itu tidak bisa diremehkan kemudian segera bertindak. 3 buah anak panah Sentaren sekaligus kini telah disiapkan. Sesaat kemudian setelah anak panah itu dilepas, terdengarlah suara lengkingan yang menyayat dengan nada yang berbeda. Kalau Bayangkara yang melepas isyarat seperti itu, berarti telah terjadi hal yang luar biasa yang membutuhkan perhatian dari para Bayangkara yang lain. Suara melengking itu kini membubung memanjat ke atas langit. Getaran suaranya kini terlontar sampai ke sudut-sudut malam. Para Bayangkara yang berterbaran kini tersentak oleh suara isyarat itu. Masing-masing kini segera mengambil sikap. Demikianlah sejenak kemudian para Bayangkara yang lain kemudian segera berdatangan. Bradabasu terkejut karena melihat begal Gajah Mada telah bersama dengan Gagak Bongol dan Lembang Laut. Kakang Begal, Bradabasu kini masih terlilit oleh pesona. Kau juga berada di sini? Ya, sejak siang tadi aku telah menyusup memasuki kota raja, jawab Gajah Mada. Jadi kamu yang baru melepas isyarat tanda bahaya tadi? Iya, Kakang. Ada seseorang yang baru saja muncul di menghadangku. Orang itu meninggalkan sebuah pesan yang sangat penting untukmu. Syukur kalau kau berada di sini. Gajah Mada kini mencuatkan alisnya. Orang itu menyebut kalimat Bagaskoro Manjir Kawurian. Apakah benar kalimat sandi itu untukmu, Kakang? Bradabasu melanjutkan. Ya, itu untukku, jawab Gajah Mada. Baik, Kakang. Jika demikian, apakah aku berhak untuk menyampaikannya secara langsung didengar oleh orang yang lain? Gajah Mada sependapat. Memang ada bagian-bagian tertentu dari berita yang akan diterimanya itu tidak harus didengar oleh para anak buahnya. Apalagi jika berita itu berkaitan dengan telik sandi musuh yang diyakini ada di dalam tubuh pasukan Bayangkara. Gajah Mada kemudian segera memberi isyarat dan para Bayangkara yang lain kini segera menjauh. Bagaimana pesannya? Desak Gajah Mada. Kakang Begal, menerima pesan dari orang itu, aku seperti menyangga beban yang sangat berat. Benarkah saat ini Sri Baginda tengah berada di Mojoagung? Tersentak kini Gajah Mada. Bahkan kini Gajah Mada mulai menggigil. Untuk beberapa kejap lamanya, apa yang disampaikan oleh Bradabasu itu mampu membuat Gajah Mada bingung. Bukan pekerjaan yang gampang bagi Gajah Mada untuk menenangkan dirinya setelah ia mendengar hal yang sangat mengagetkan itu. Keberadaan Sri Jaya Negara di Kabuyutan Mojoagung hanya dirinya dan Gagak Bongol yang tahu. Di mana Jaya Negara kini telah terpagari dengan teka-teki yang teramat sangat rapat. Ternyata kini apa yang diyakini amat rahasia itu ternyata sudah bukan rahasia lagi. Gajah Mada kini mulai menggigil. Apa pesan lanjutannya? Bradabasu sadar pesan itu ternyata bukan pesan sembarangan. Bagaskoro Manjir Kawurian berpesan, saat ini para perampok tengah bergerak ke Mojoagung. Jika Kakang Begal terlambat, Kakang akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan anak asuh Kakang. Bukankah yang dimaksud itu adalah Tuanku Jaya Negara? Berderaklah kini isi dada Begal Gajah Mada. Pimpinan pasukan Bayangkara itu merasa keadaan yang kini dihadapinya telah benar-benar gawat. Gajah Mada merasa apa yang telah dikerjakannya sudah sangat cermat dan telah melalui berbagai macam perhitungan. Namun ternyata Gajah Mada masih kecolongan. Wajah pimpinan dari pasukan Bayangkara itu kini menjadi terlihat beku. Selain dirinya, hanya Gagak Bongol yang mengetahui di mana Sri Jaya Negara berada.
Kalau sekarang rahasia itu telah diketahui oleh para musuhnya, berarti Gagak Bongol telah membocorkannya. Gagak Bongol pengkhianat itu yang telah tega menjual dirinya kepada Rakuti dan Gajah Mada kini amat sulit untuk menerimanya. Betapa baiknya Gajah Mada harus menelan kenyataan itu. Dengan sekuat tenaga, Gajah Mada mulai berpikir dengan bening. Telah kau sampaikan pesan itu untukku. Simpan apa yang telah kau ketahui itu untuk dirimu sendiri. Gajah Mada kini mulai berbicara. Brada Basu mengangguk. Baik Kakang, aku tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Aku bersumpah. Bersamaan dengan itu, para bayangkara yang lain telah berdatangan dan lengkap di tempat itu. Ada Gajah Mada rupanya. Telik sandi kaki tangan Rakuti itu kaget ketika melihat Gajah Mada kini telah berada di depannya. Kenapa Gajah Mada berada di sini? Lalu bagaimana dengan Jaya Negara? Semua bayangkara menunggu bekal Gajah Mada berbicara. Seandainya saat itu hari berada di siang waktu, tentunya semua akan melihat betapa kelam wajah bekal Gajah Mada. Wajah itu kini menyiratkan rasa kecewa yang tiada henti. Gagak Bongol ikut aku. Yang lain tetap menunggu di sini. Berkata kini bekal Gajah Mada dengan tegas. Perintah telah dijatuhkan. Gajah Mada tidak perlu mengulang-ulang lagi. Apa yang diucapkannya kini dengan bergegas Gajah Mada melangkah untuk segera diikuti oleh Gagak Bongol di belakangnya. Ada apa Kakang? Gajah Mada membeku. Suasana kini menjadi teramat hening. Aku tidak percaya kau adalah pengkhianat itu, kata pimpinan Bayangkara. Katakan padaku, kecerobohan macam apa yang telah kau lakukan? Gagak Bongol yang merasa tidak tahu ujung pangkal dan tidak tahu persoalannya kini menjadi kebingungan. Aku tidak mengerti apa yang Kakang maksud, jawab Gagak Bongol. Bekal Gajah Mada kini benar-benar marah. Isi dadanya kemudian menggelegak butuh penyaluran. Ia kini telah benar-benar terbuat pusing oleh sepak terjang telik sandi kaki tangan Rakuti itu. Ada dasarnya aku menuduhmu, Gagak Bongol. Kaulah pengkhianat itu, lanjut bekal Gajah Mada. Selain aku, hanya kau yang mengetahui kalau Sri Baginda Jaya Negara telah kuamankan di Mojo Agung. Bagaimana rahasia ini bisa jatuh ke tangan Rakuti? Bagaskoro Manjer Kawurian yang aku ceritakan kepadamu baru saja mengirim pesan untukku. Rakuti kini tengah menuju ke Mojo Agung. Pucat pasilah wajah Gagak Bongol. Sejenak Gagak Bongol tidak bisa berbicara. Bagaimana Bongol? Kau pernah berbicara dengan siapa? Gagak Bongol kini menengadah. Kakang, aku bersumpah dengan disaksikan oleh para dewa. Aku tidak pernah berbicara dengan siapapun. Bahkan dengan lembang laut yang kujadikan tempat bertukar pikiran, aku tidak pernah menyebut tempat itu. Aku tidak tahu dengan cara bagaimana telik sandi mereka itu bisa menemukan jejakmu. Gajah Mada yang mengenal Gagak Bongol dengan baik, selama ini mereka telah bekerja bahu-membahu dan hubungan yang terjadi telah terbentuk sedemikian rupa, melebihi hubungan antara prajurit dengan prajurit, bahkan lebih tercipta hubungan melebihi saudara. Namun kini ganjalan itu telah muncul. Ganjalan itu kini mencemaskan Gagak Bongol. Bongol,
Mungkin benar kau bukan kaki tangan Rakuti. Mungkin benar pula telik sandi Rakuti itu berkemampuan sangat luar biasa, sehingga rahasia yang hanya kita berdua yang tahu bisa jatuh ke tangannya. Kalau kau ingin membuktikan bahwa kemungkinan yang kedua itulah yang sebenarnya terjadi, kau harus bisa membuka kedua mata-mata itu. Gagak Bongol menggertakkan giginya. Rahannya kini terlihat sangat mengeras. Beri aku kesempatan, Kakang. Aku yakin akan bisa mengelupas kulitnya, kata Gagak Bongol. Gajah Mada mendengar janji yang diucapkan dengan suara yang serak dan bergetar itu. Gajah Mada berharap Gagak Bongol yang dikenalnya tetap sebagaimana Gagak Bongol yang sebelumnya. Tetapi apabila terbukti bahwa Gagak Bongol pengkhianat itu, ia tidak akan segan-segan untuk menumpasnya. Masih tersengal kini nafas begal Gajah Mada. Satu hal yang Gajah Mada tetap tidak habis berpikir, dengan cara yang bagaimana tempat persembunyian Sri Jaya Negara bisa sampai di telinga Rakuti. Sulit bagi Gajah Mada untuk bisa menelusurinya. Simpan pembicaraan ini rapat-rapat. Kita tidak punya waktu. Kita harus beradu cepat dengan Rakuti untuk menuju ke Mojo Agung, ucap Gajah Mada. Menyadari waktu yang ada sangatlah sempit, Gajah Mada kemudian segera bertindak. Sejenak kemudian, pasukan khusus Bayangkara itu telah bergerak keluar dari kota raja ke tempat kuda-kuda yang mereka sembunyikan di sebuah pategalan. Tanpa banyak bicara, Gajah Mada memimpin pasukan khusus ini berderap menuju ke arah barat. Gajah Mada membedal kudanya seperti sedang kesetanan. Kuda itu kini melaju dengan kencang bagaikan terbang, meninggalkan debu-debu yang berhamburan serta suara derap-derap kaki kuda yang mencemaskan para penduduk. Kakang, kau dengar itu? Berbisik seorang istri kepada suaminya. Suara derap kaki kuda itu melintas sangat dekat karena rumah suami istri itu tepat berimpitan dengan jalan yang dilalui oleh rombongan berkuda itu. Sang suami kini mendekap istrinya dengan erat. Mereka hanya numpang lewat, Nyai. Kira-kira ada apa, Kang? Mereka akan kemana? Bisik istrinya yang kini masih ketakutan. Sang suami mendekap mulut istrinya sampai derap kaki-kaki kuda itu makin menjauh dan kian lamat-lamat untuk kemudian lenyap sama sekali dari telinga. Sudahlah, Nyai, jangan pikirkan apapun. Besok pagi-pagi aku harus ke sawah untuk menengok tanaman jagung kita. Negara dalam keadaan yang kacau. Kita harus tetap makan. Sang istri kini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Berbeda dengan suaminya yang dengan gampang melanjutkan tidurnya, wanita cantik yang berusia masih muda itu mengalami kesulitan untuk menenteramkan dirinya. Berbagai cerita seram tentang penjarahan dan pemerkosaan yang didengarnya telah menyebabkan wanita itu kini dibayang-bayangi oleh kegelisahan. Masih dengan derap yang kencang, kini Gajah Mada memacu kudanya seperti orang yang cemas kehilangan waktu. Untunglah bintang-bintang di langit dan sepenggal bulan yang timbul tenggelam di sela-sela mendung membantu memberi penerangan yang cukup untuk kuda-kuda tunggangannya melaju terus dengan teramat kencang. Di antara segenap pasukan Bayangkara yang kini mengiringnya, mata-mata kaki tangan Rakuti kini tersenyum. Perhitunganku ternyata benar, berkata telik sandi itu untuk dirinya sendiri. Meskipun Gajah Mada tidak mengucapkan, perjalanan ini jelas mengarah ke Kabuyutan Mojo Agung.
Rupanya Gajah Mada mengetahui persembunyian Jayanegara telah bocor. Tentu seseorang telah memberitahu Gajah Mada mengenai hal itu. Artinya Gajah Mada juga meletakkan telik sandi untuk memata-matai Rakuti. Bukan main. Itu artinya Rakuti dan Gajah Mada saling menempatkan telik sandinya dan saling mengawasi. Benak telik sandi itu kini riuh dengan berbagai kemungkinan dan perhitungan. Tetapi bukan pekerjaan yang mudah bagi telik sandi itu untuk bisa menemukan siapa mata-mata di pihak Gajah Mada itu. Peduli setan. Aku tidak perlu peduli terhadap mata-mata Gajah Mada itu. Yang penting pada saat ini, kalau Kemet harus bisa berhasil diringkus. Rakuti pasti bisa menyelesaikan permainan ini dengan baik. Pada saatnya nanti, para Bayangkara akan terbelalak ketika mengetahui siapa sebenarnya aku. Rombongan berkuda itu terus berderap menuju ke arah barat, menyusur jalanan yang membentang dari Kota Raja hingga ke Kabupaten Mojo Agung. Angin malam yang dingin tidak sanggup membekukan darah pegel Gajah Mada yang menggelegak oleh amarah yang seolah akan meretakkan dinding kepalanya. Kuda tunggangannya kini terus dipacu dengan kencang. Kalau bisa malah lebih kencang lagi atau terbang sekalian. Di sisi yang lain, retak hati Gagak Bongol, pasukan Bayangkara kepercayaan dari bekal Gajah Mada itu mencoba memutar ulang segala peristiwa yang telah terjadi untuk menemukan di belahan mana ia melakukan kecerobohan. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Kakang Begal. Mungkin aku telah melakukan kecerobohan tanpa aku sadari. Aku mungkin telah melakukan sesuatu yang salah, yang kemudian menyebabkan semua ini terjadi. Kuda tunggangannya kini terus berderap dengan kencang. Gagak Bongol tetap tidak bisa habis mengerti. Aku yakin aku tidak pernah menyebut tempat itu. Bahkan kepada Lembang Laut pun aku tidak pernah menyebut tempat itu. Jika ada kebocoran, pasti bersumber dari tempat lain. Bisa saja dari Kakang Begal sendiri. Gagak Bongol merasa tidak enak karena Gajah Mada tentu meletakkan kecurigaan itu kepadanya. Betapa menyakitkannya mendapat tuduhan itu. Tuduhan sebagai pengkhianat tentu bukanlah tuduhan yang sembarangan dan boleh diabaikan. Bahkan persoalan yang dihadapinya bisa menjadi bayang-bayang yang amat mengerikan. Ngeri seandainya pengkhianat yang sesungguhnya tidak berhasil dibelejeti keberadaannya. Hanya ada sebuah cara untuk mengembalikan kepercayaan serta memulihkan nama baikku. Aku harus berhasil untuk menemukan pengkhianat yang tidak tahu diri itu, desis Gagak Bongol.